Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan materi tata kelola teknologi informasi. Nah, sekarang ya kita masuk atau pertanyaan dari ada beberapa yang akan kita bahas dari tata kelola teknologi informasi untuk kali ini. Namun saya akan bagi dua ya pembahasan kita ini. Jadi tidak sekaligus karena lumayan banyak juga slide-nya. Jadi saya akan bagi dua pembahasan kita. Jadi yang pertama adalah apa itu tata kelola teknologi informasi. Kemudian mengapa kita membutuhkan teknologi tata kelola teknologi informasi. Jadi ini yang menjadi pertanyaan mendasarnya. Ya, jadi pertanyaan mendasarnya apa itu tata kelola teknologi informasi dan mengapa kita membutuhkannya. Nah, baik. Selanjutnya, nah apa itu tata kelola teknologi informasi? Ya. Jadi di sini ya penjelasannya adalah kemampuan untuk mengarahkan ya. Jadi mengarahkan sesuai dengan target atau sesuai dengan visi yang sudah kita tentukan. Kemudian ada pengukuran di dalamnya ya. Ada monitoring, ada evaluasi ya di dalamnya terhadap sumber daya teknologi informasi dari perusahaan ya untuk mendukung pencapaian tujuan dari strategi dari perusahaan yang sudah ditentukan. Jadi ada 3 kata kuncinya, yaitu ada direct atau mengarahkan, kemudian ada pengukuran ya, dan ada evaluasi yang terjadi di dalam tata kelola teknologi informasi, di mana kita mengarahkannya, mengukur dan mengevaluasinya. Pastinya ada dasarnya, yaitu tujuan dari organisasi kita, ya, tujuan dari perusahaan kita. Nah, kemudian apa itu tata kelola teknologi informasi yang selanjutnya ya. Ini masih pertanyaan yang sama. Jadi ini adalah penjelasan-penjelasan terkait dengan tata kelola teknologi informasi ya, yang diambil dari berbagai referensi ya. Pada intinya adalah sama tadi dengan yang saya jelaskan, bahwa ada mengarahkan, ada proses mengarahkan di situ ya, dimana harus sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, dan ada proses pengukuran ya, dan ada proses evaluasi yang terjadi di dalam. Jadi pada dasarnya seperti itu pengertian dari referensi ini ya. Jadi dimana kalau kita melihat di sini adalah tugas tersebut yang tadi itu diberikan kepada pimpinan, entah dalam bagian tertentu, misalnya bagian teknologi informasi dalam sebuah perusahaan ya, atau misalnya langsung pimpinan teratas atau pucuk pimpinan dari perusahaan tersebut. Nah, mengapa kita membutuhkan tata kelola teknologi informasi ya? Jadi ada alasannya kenapa kita membutuhkan. Jadi karena pemikiran atau tren yang sekarang terjadi, yang sebelumnya adalah arsitektur desentralisasi, di mana setiap bagian terpisah-pisah walaupun prosesnya sama, tapi bagiannya terpisah-pisah dan ini tidak saling terintegrasi. Nah, sekarang trennya adalah arsitekturnya adalah arsitektur yang bisa dilakukan secara bersamaan, dan data
ya, atau arsitekturnya adalah arsitektur yang menyatukan proses-proses tadi. Nah, kenapa kita harus melakukan seperti itu? Ya, yang pertama adalah dari sisi efisiensi. Jadi tuntutan peningkatan peran teknologi bagi bisnis adalah dari sisi efisiensi. Jadi dengan adanya teknologi informasi, ya, kebutuhan manusia atau tenaga kerja dalam perusahaan tersebut otomatis akan berkurang. Dan seiring dengan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja, maka mungkin dari sisi pengeluaran keuangan, ya, akan pastinya akan berkurang juga, ya. Nah, dari sisi efisiensi. Kemudian dari sisi efektif, ya. Nah, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Jadi dengan adanya teknologi informasi, ya, kita bisa mengambil informasi dengan cepat dari bagian ini. Misalnya kita sebagai pucuk pimpinan atau pimpinan tertinggi dari sebuah perusahaan, ingin memutuskan sesuatu, pasti ada beberapa pertimbangan dalam memutuskan hal tersebut, ya. Misalnya dari bagian sumber daya manusianya, dari bagian keuangannya, dari bagian produksinya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ini tidak masih terdesentralisasi, ya, kita akan membaca satu persatu gitu, atau mungkin informasinya akan lambat kita bisa dapatkan. Jadi keputusan yang kita ambil juga akan mungkin akan tidak tepat, ya, karena keputusan juga itu dipengaruhi juga oleh bagus tidaknya suatu keputusan itu juga dipengaruhi oleh dari sisi waktu kita mengeluarkan keputusan tersebut, ya. Nah, apa yang melatar belakangi? Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya teknologi. Tentu saja kalau misalnya masih terpisah-pisah dan masing-masing membutuhkan sumber daya teknologi yang sama, dan dalam artian bahwa masing-masing membutuhkan, otomatis biaya yang dikeluarkan juga akan banyak, ya. Nah, kemudian karakteristik fungsi-fungsi bisnis yang masih terdesentralisasi, dalam artian masih terpisah-pisah. Nanti kita akan lihat gimana sih contohnya. Jadi fungsi-fungsi bisnis yang masih terpisah-pisah, walaupun misalnya yang dikerjakan juga mungkin sama. Jadi, nah, kemudian yang selanjutnya adalah faktor pendukungnya. Jadi faktor pendukung untuk faktor pendukung kenapa ya kita beralih dari desentralisasi ke unified itu adalah karena tersedianya teknologi seperti misalnya cloud computing, fiber optik, ya. Dengan adanya server, ya, maka kita juga memungkinkan untuk menerapkan unified architecture. Nah, apa yang kita ingin capai? Yang kita ingin capai adalah menghilangkan redundansi, ya, menghilangkan redundansi. Nah, contoh misalnya adalah kalau kita masih menggunakan desentralisasi, ya, arsitektur desentralisasi dengan bagian yang terpisah-pisah, ini bisa saja data yang sama itu berada pada bagian yang berbeda, padahal sebenarnya kan datanya itu sama. Jadi mestinya kalau datanya sama, misalnya data pelanggan, ya, masuk di bagian yang lain, kemudian masuk di bagian yang lainnya lagi, ya, kemungkinan kita akan menilai sebagai data konsumen yang berbeda, padahal itu adalah data yang sama. Jadi dengan adanya dukungan teknologi informasi ini bisa menghilangkan yang namanya data yang redundan atau data yang berulang. Kemudian dari sisi efisiensi biaya, ya, dari sisi biaya kita bisa melakukan efisiensi. Jadi karena dengan arsitektur desentralisasi, ya, dengan arsitektur desentralisasi, kebutuhan sumber daya teknologi, ya,
itu akan banyak. Ya, contoh misalnya bagian gudang butuh komputer, otomatis komputernya juga pasti akan membutuhkan pengolah data, dan seterusnya, aplikasinya. Dan aplikasi ini kan harus dibeli, ya, berarti kan membutuhkan biaya, beda lagi dengan komputernya. Nah, dengan kita menggunakan unified architecture, jadi misalnya menggunakan teknologi cloud computing, nah, aplikasi kita hanya satu kali membeli aplikasi, kita bisa gunakan secara bersama-sama. Jadi dari sisi itu biaya bisa dikurangi. Kemudian meningkatkan efektivitas proses. Kenapa? Karena dengan misalnya kita menggunakan cloud computing, pada saat kita atau misalnya menerapkan data kita disimpan di server, jadi pada saat setelah kita selesai merubah data, ada proses yang terjadi di dalam perusahaan kita, ada transaksi yang terjadi, itu bisa langsung kelihatan, bisa langsung dicek oleh pimpinan misalnya, ya, karena langsung kelihatan hasilnya. Jadi ini yang juga menjadi tuntutan atau yang kita inginkan dengan digunakannya unified architecture. Kemudian memanfaatkan daya dan sumber daya beli kita, gitu ya, memanfaatkan sumber daya kita yang ada di dalam perusahaan. Kemudian jelas di sini peran dan tanggung jawabnya apa, yang jelasnya bahwa ini harus didesain dari awal, ya. Memperjelas peran dan tanggung jawab dari masing-masing, ya, dari masing-masing bagian. Jadi kalau kita biasanya menggunakan aplikasi misalnya, nah ini misalnya pimpinan dengan bagian gudang misalnya, pastinya kan tanggung jawab yang berbeda, dan juga akan kelihatan di situ bahwa apa saja yang bisa dilakukan oleh misalnya bagian gudang dan apa saja yang bisa dilihat oleh pimpinan. Dan juga menanamkan konsistensi dan dalam melakukan eksekusi. Jadi ini akan kita akan terlihat konsistensi dalam melakukan eksekusi. Jadi kita berdasarkan pada arsitektur atau berdasarkan pada desain awal yang sudah kita rancang. Nah, ini adalah gambar di mana unit 1 sampai dengan unit 4 menggunakan proses yang sama tetapi masih terpisah-pisah. Nah, kemudian dikembangkan, ya, di mana semua unit itu menggunakan dalam satu bagian, dalam satu aplikasi, ya, dalam satu sistem, ya. Jadi mulai dari program manajemen, service desk, kemudian change management dan seterusnya, itu dalam satu menggunakan atau mungkin penyimpanan data yang sama. Jadi ini akan lebih memudahkan dalam mengontrol, melakukan pengontrolan dan seterusnya. Nah, mengapa kita membutuhkan tata kelola teknologi informasi? Ini masih lanjutan yang tadi, ya. Nah, tata kelola teknologi informasi adalah cara sekaligus kemampuan. Jadi karena dengan adanya tata kelola teknologi informasi, kita bisa melihat kemampuan mensinergikan sumber daya teknologi informasi tentunya dengan bisnis perusahaan, ya. Jadi kan kita menerapkan teknologi informasi, ya, berdasarkan pada proses bisnis yang akan kita jalankan di dalam perusahaan atau bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, tentu saja tujuannya adalah untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan sebelumnya, ya, untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan sebelumnya.
Nah, keuntungannya ya, nah, menekan risiko ya. Jadi dengan adanya tata kelola teknologi informasi, jadi ada pengukuran di situ, ada pengontrolan. Dengan adanya seperti itu, maka kita bisa menekan risiko ya, risiko kehilangan data, risiko pembobolan dan seterusnya, dan juga bisa menekan biaya. Biasanya ini kalau perusahaan-perusahaan besar pasti sangat butuh yang namanya tata kelola teknologi informasi. Kenapa? Kalau misalnya konsumen sudah banyak ya, kemudian misalnya dibobol datanya ya, dibobol servernya, nah ini pasti akan butuh biaya besar untuk memperbaiki, dan kepercayaan dari konsumen bisa saja berkurang dengan adanya masalah tersebut ya. Jadi pasti akan butuh biaya lagi. Kemudian menekan kejadian tak terduga ya. Nah, ini yang biasa, ini yang harus diantisipasi ya. Nah, jadi menekan kejadian tak terduga, misalnya pembobolan dan seterusnya, frustasi terkait dengan proyek teknologi informasi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah merealisasikan potensi atau janji untuk bisnis ya, atau janji teknologi informasi untuk bisnis. Jadi ini adalah peningkatan nilai dari penerapan dari teknologi informasi ya. Kemudian meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi. Jadi dengan adanya tata kelola kita bisa meningkatkan kualitas layanan. Kenapa? Karena ada pengukuran, oh ini tidak sesuai dengan kemauan stakeholder, maka ini yang perlu ditingkatkan seterusnya. Nah, TI teknologi informasi ya, atau proses-proses yang ada di dalamnya perlu dan harus mampu dikontrol ya, prosesnya, kemudian sumber dayanya ya, baik itu orangnya maupun infrastruktur yang ada di dalamnya ya. Jadi ini harus bisa kita melakukan pengontrolan. Jadi untuk saat ini saya rasa itu dulu yang perlu saya jelaskan. Nanti saya akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jadi apabila dalam materi yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang dipahami ya, silahkan masukkan pertanyaan di forum diskusi kita ya, atau tema-tema yang terkait dengan atau bagian-bagian dari materi kita yang ingin ditanyakan, silakan masukkan dalam forum diskusi kita. Insya Allah kita akan diskusi di situ. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.